Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Faroes di channel Project Kewarganegaraan. Di video kali ini saya akan membahas mengenai guru belajar seri BPPK tahun 2021 dalam mempersiapkan seleksi BPPK tahun 2021. Nah, di video kali ini yang saya bahas adalah khusus mengenai pelajaran PPKN yang sesuai dengan mata pelajaran yang saya ambil. Nah, di sini yang saya akan bahas adalah review pembelajaran 1. Jadi di sini nanti ada 5 materi atau 5 pembelajaran yang harus kita lewati sebelum mendaftar tryout BPPK. Baiklah, saya untuk membahas soal-soalnya. Nah, di sini kita harus melalui semua tahapannya. Pertama, untuk membaca materinya terlebih dahulu, kemudian ikut diskusi dalam ruang kolaborasi, kemudian juga ikut diskusi dalam komunitas belajar. Setelah itu yang terakhir kita harus mengerjakan review pembelajarannya dan harus mendapatkan centang hijau, harus mendapatkan centang semuanya. Kalau misalkan kita masih mendapatkan silang, itu tandanya ada materi yang belum terbaca, atau kalau misalkan itu dalam bentuk soal berarti ada nilai yang kurang. Minimal di sini nilainya adalah 8 gitu ya. Untuk pembelajaran satunya itu membahas mengenai konsep dasar, kemudian prinsip dan prosedur pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, bagi teman-teman yang mungkin belum mengikuti program ini, silahkan bisa mengikuti program ini, dan caranya untuk daftar saya taruh linknya di link deskripsi video ini. Baiklah, saya langsung aja mulai untuk membahas soal. Dan spirit keilmuan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Soal nomor 1. Metode inquiry menjadi suatu metode yang sangat diperlukan dalam pembelajaran PPKN karena A. Cocok untuk membentuk pembelajaran yang student center. B. Pembelajaran PPKN tidak bisa lepas dari kegiatan mengidentifikasi masalah. C. Sifatnya yang mendukung pembelajaran yang aktif dan kritis. D. Metode belajar PPKN lebih bersifat statis. Atau yang E, inquiry sebagai metode yang menekankan pada aspek disposition. Baik, di sini kalau kita dapat soal yang seperti ini, lebih baik kita harus mencari tahu dulu seperti apa metode inquiry tersebut. Jadi ini saya sambil membaca aja karena juga saya sambil belajar ini. Metode inquiry adalah suatu cara menyampaikan pembelajaran dengan menelaah sesuatu yang bersifat mencari secara kritis, kemudian menganalisis dan argumentatif secara ilmiah dengan menggunakan langkah-langkah tertentu menuju sebuah kesimpulan. Atau di pengertian yang lain, bahwasanya metode ini itu mendorong siswa untuk kayak mencari permasalahannya, kemudian dia menjawab permasalahannya sendiri sampai dia mempresentasikan kepada teman-temannya ya, yang secara kritis. Berarti di sini kita cari aja opsi jawaban yang ada kata kuncinya mengidentifikasi masalah atau menelaah suatu masalah yang secara kritis ya. Berarti yang paling sesuai di sini adalah yang C ya. Jadi di sini kita nggak bisa untuk menggunakan nalar atau hanya untuk memperkirakan saja kalau sudah membahas mengenai materi. Karena di sini banyak sekali macam-macam dari metode pembelajaran. Nanti ada inquiry, kemudian ada discovery learning, ada scientific, ada problem solving, dan masih banyak lagi yang lain. Saya kira semuanya akan cocok untuk pelajaran PPKN, hanya tergantung dalam pembahasan atau membahas tentang KD apa ya. Jadi di sini untuk metode inquiry kita harus benar-benar belajar kenapa itu diperlukan dalam pembelajaran PPKN, bukan karena nanti pembelajarannya itu menjadikan kegiatan yang mengidentifikasi masalah berarti problem solving ya. Jadi kita cari yang memang benar-benar sesuai dengan pengertiannya. Baik, kita kunci jawabannya yang C. Kita kunci jawaban yang C soal yang selanjutnya. Soal nomor 2. Berkomitmen terhadap nilai kebersamaan untuk mewujudkan
Rakukis PPKN. Hal ini sebagai bentuk manifestasi nilai A. Spirit negara kesatuan Republik Indonesia. B. Spirit berkonstitusi. C. Spirit multikultural. D. Spirit Pancasila. Atau yang I. Spirit Bhinneka Tunggal Ika. Berkomitmen terhadap nilai kebersamaan untuk mewujudkan rasa toleran dan jiwa kohesi. Di sini jawaban yang tepat ya menurut pendapat saya adalah mungkin yang E ya, menurut Spirit Bhinneka Tunggal Ika, karena di dalam pertanyaan itu ada kalimat nilai kebersamaan untuk mewujudkan rasa toleran dan jiwa yang kohesif ya, atau jiwa yang tergabung dari beberapa hal ya. Berarti di sini menunjukkan bahwasanya itu adalah dari berbagai macam atau dari Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan semboyan negara kita. Gitu ya. Baik, nomor 2 kitab E, Spirit Bhinneka Tunggal Ika. Soal yang selanjutnya, soal nomor 3. Dalam konteks substansi dan urgensi kajian Undang-Undang Dasar 1945 ke dalam pembelajaran PPKN, target yang diharapkan adalah dapat terbentuknya spirit berkonstitusi, yaitu demokratis restart. Konsepsi yang demikian merupakan relevansi dari A. Indonesia sebagai negara Marstat. B. Kausalitas norma-norma sosial. C. Indonesia sebagai negara Rechtsstaat. D. Indonesia beriklim hukum Hindia Belanda. Atau yang E. Efek dari kehidupan para leluhur di masa lalu. Baik, seperti yang tadi, kita harus mencari kata kunci dari pertanyaan ini. Substansi dan urgensi kajian Undang-Undang Dasar dalam pembelajaran PPKN. Target yang diharapkan adalah dapat terbentuknya spirit berkonstitusi, yaitu demokratik restart, atau negara yang berdasarkan konsep yang demikian merupakan relevansi dari, atau konsep tersebut merupakan sesuatu yang berhubungan dengan apa ya. Berhubungan dengan Indonesia adalah negara kekuasaan, bukan ya, karena negara kita adalah negara yang Rechtsstaat atau negara yang berdasarkan hukum sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwasanya Indonesia adalah negara hukum. B. Kalau yang B kita lihat kausalitas norma-norma sosial. Ini juga kurang pas dengan pertanyaannya. C. Indonesia sebagai negara Rechtsstaat. Ini mungkin yang tepat, kita lihat yang lain dulu. Indonesia beriklim hukum Hindia Belanda. Tidak semuanya ya. E. Efek dari kehidupan para leluhur di masa lalu. Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah Indonesia sebagai negara Rechtsstaat atau Indonesia sebagai negara hukum. Baik, kita kunci jawabannya untuk soal nomor 3. Jawabannya adalah Indonesia sebagai. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 4. Esensi dan urgensi dari 4 konsensus bangsa Indonesia menandakan sebagai fokus landasan arah rekonstruksi PPKN. Hal ini sebagai wujud dari A. Visi membentuk warga negara yang sadar untuk kehidupan berbangsa dan bernegara dengan berlandaskan pada 4 konsensus bangsa Indonesia. Di sini yang dimaksud 4 konsensus adalah mulai dari Pancasila, Undang-Undang Dasar, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, dan satunya lagi adalah NKRI. Jadi 4 itu yang sering orang mengatakan, ada yang mengatakan 4 pilar bernegara, ada yang mengatakan 4 konsensus ya, macam-macam. Opsi yang B, membentuk warga negara yang sadar untuk bela negara dengan berlandaskan pada 4 konsensus bangsa Indonesia. C. PPKN sebagai wahana pendidikan berkonstitusi. Yang D. PPKN sebagai wahana pendidikan 4 konsensus bangsa Indonesia. Yang E. Membentuk tradisi kewargaan dengan 4 konsensus bangsa Indonesia. Esensi dan urgensi dari 4 konsensus bangsa Indonesia menandakan sebagai fokus landasan arah rekonstruksi PPKN ya. Di sini jawaban yang paling tepat menurut saya adalah jawaban yang B, karena untuk membentuk seorang warga negara yang sadar untuk bela negara dalam landasan pada 4 konsensus PPKN ya. Kita kunci jawaban yang D. Kita kunci jawabannya yang B. Soal yang selanjutnya. Dalam upaya melaksanakan portofolio yang baik di kelas,
guru PKN harus memperhatikan 3 atribut komponen yang perlu dikembangkan, yaitu diantaranya civil responsibility, civil intelligence, responsibility, sama partisipasi. Yang C, pengetahuan, keterampilan sosial dan spiritual. D, civic knowledge, civic skill, civic disposition, atau yang E, civic awareness. Dalam upaya melaksanakan portofolio yang baik dan jelas, guru PKN harus memperhatikan 3 atribut komponen yang perlu dikembangkan ya. Mungkin nanti ada beberapa yang terjebak menjawab yang C ya. Padahal yang ditanyakan hanya 3. Di sini yang cepat adalah civil intelligence, kemudian responsibility, sama civil partisipasi. Dari kemampuan atau kecerdasannya, kemudian tanggung jawabnya dan partisipasi. Ya. Kalau yang C itu besar. Baik, kita kunci jawabannya nomor 5 yang B ya. Oke, soal selanjutnya soal nomor 6. Soal nomor 6. Sifatnya yang cenderung mentransformasikan nilai-nilai demokrasi sebagai wujud dari PPKN sebagai wahana pendidikan politik merupakan tradisi, filosofi, behavior, atau yang rekonstruksionalisme, yang esensi, progresivisme, atau yang perennialisme. Di sini yang paling tepat jawabannya adalah yang tradisi, filosofi, esensialisme, yang C ya. Baik, kita kunci jawabannya. Soal nomor selanjutnya nomor 7, nomor terakhir. Termasuk ke dalam tradisi social studies, sehingga secara pedagogis PPKN berkonsepkan beberapa domain. Hal ini sebagai penyebab dari paradigma sistematik keilmuan PPKN yang berupaya menyalurkan termasuk ke dalam tradisi social studies atau dalam kehidupan sosial. Di sini yang paling tepat adalah tradisi citizenship transition atau tradisi warga negara yang baik ya, sesuatu yang dianggap baik ideal bagi seorang warga negara. Yang paling relevan di sini adalah yang B, tradisi citizenship transmission. Mungkin nanti kita akan banyak sekali menemukan beberapa istilah atau mungkin baru yang harus kita pelajari, tapi pada intinya dari berbagai soal yang dikeluarkan di sini rata-rata diambil dari materi yang telah diberikan. Jadi buat teman-teman jangan untuk bosan-bosan selalu belajar mempelajari materi-materi yang ada di dalam modul ini. Setelah itu selesai, kita pastikan semua jawaban sudah tersimpan. 7 soal tadi udah kita jawab semuanya. Pilih submit all and finish. Nah, alhamdulillah dari 7 soal tadi kita udah menyelesaikan semuanya. Semuanya udah benar, kita sudah mendapatkan nilai 100. Baik teman-teman, semuanya terima kasih telah menonton video ini. Untuk pembelajaran yang selanjutnya, pembelajaran 3 akan segera saya upload. Tentunya masih dalam channel Project Kewarganegaraan, jadi jangan sampai lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, sekian, terima kasih.